Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji mengenai uji validitas dan juga uji reliabilitas menggunakan program SPSS. Nah, di sini ada contohnya di mana saya meneliti terkait dengan pengaruh KPI dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini ada dua variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu KPI dan juga lingkungan kerja. Dan ada satu variabel yang dipengaruhi atau dependen, yaitu kinerja karyawan. Pertama, kita akan menguji validitas di variabel KPI. Kita blok kemudian CTRL-C. Masuk ke SPSS, pilih data view di bagian sebelah kiri bawah, lalu ketik CTRL-V, kemudian muncul tampilannya seperti ini. Next, kita pilih ke variabel view. Untuk namanya kita menyesuaikan saja. KPI 1, KPI 2, KPI 3, KPI 4, KPI 5, dan KPI total. Nah, untuk di bagian measure, kita ubah semuanya menjadi ordinal. Oke, jika sudah kita ubah semua ke ordinal, kembali ke halaman pertama data view, pilih analyze, correlate, bivariate. Nah, untuk di bagian ini variabelnya kita pindahkan semua ke bagian kanan. Pilih option. Pastikan tidak ada yang terchecklist kecuali exclude case pairwise. Continue. Klik skip. Pastikan tidak terisi apa-apa. Cancel. Klik bootstrap. Pastikan tidak ada yang terchecklist di bagian ini. Continue. Oke. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Untuk melihat apakah data yang kita buat itu valid atau tidak valid, maka ada dua cara. Sebelum melihat itu, kita pastikan dulu bahwa data yang diolah SPSS kita sudah sesuai dengan data kita. Nah, oke. Nah, di sini untuk data respondennya ada 35. Nah, untuk hasilnya di bagian N kita lihat 35 juga, berarti sudah sesuai. Maka dari itu kita bisa menilai apakah data ini valid atau tidak valid. Cara pertama, kita bisa lihat significant total. Kita lihat bagian totalnya. Apabila signifikansi totalnya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Oke, kita lihat di bagian variabel KPI 1, bagian signifikan totalnya sebelah kanan total hasilnya 0,00. KPI kedua hasilnya 0,00. KPI ketiga sampai kelima hasilnya 0,00. Artinya seluruh variabel dari KPI bisa dikatakan valid. Cara yang kedua, kita bisa membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat person correlation. Mana yang dibilang R hitung adalah di bagian KPI total sebelah kanan 0,858, lalu butir yang kedua 0,859, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa download R tabel produk momen. Kita ketahui jumlah sampel kita ini ada 35. Maka kita lihat di item nomor 35, hasilnya 0,325. Artinya kita harus bandingkan dengan R hitung tadi. R hitung kita di setiap butir tadi ternyata lebih besar dibandingkan R tabel yang senilai 0,325. Kita punya 0,858, 859, 876, dan seterusnya, lebih besar dibandingkan R tabel hanya 0,325. Artinya, baik dengan menggunakan analisis frequency total ataupun person correlation, maka semua mengatakan data kita tergolong valid. Nah, setelah data ini dikatakan valid, maka selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Caranya, klik analyze, scale, reliability analyze. Nah, untuk di bagian ini variabelnya kita pindahkan semua ke bagian kanan kecuali KPI total. Oke, kita pilih statistik. Untuk di bagian correlation dan covariance, kita checklist. Di bagian scale if item delete, kita checklist juga. Lalu continue. Oke.
Nah, ini untuk hasilnya sudah muncul. Yang kita baca pada dasarnya hanya ini, case prosesnya ada 35. Semuanya berhasil diproses. Dan untuk melihat apakah sebuah data atau butir pertanyaan ini reliable atau tidak, maka kita bisa lihat Cronkovich alpha-nya. Kalau kita baca bukunya Prof. Imam Ghazali, ada kutipan dari Numeli yang mengatakan bahwa nilai Cronkovich alpha minimal sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Sementara Cronkovich alpha kita dapat lebih besar dari 0,7, artinya semua butir pertanyaan dari variabel KPI bisa dikatakan valid dan juga reliable. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.